Gitu. Nah, kita coba bikin ini dari awal, gitu ya. Ini, supaya lebih mudah, saya akan bikin ini di halaman pages, gitu ya. Di halaman pages di dalam dashboardnya, kita coba bikin home 2, gitu. Oke, oke, home 2. Sudah itu, nah ini bedanya tiap tiap tema mereka punya bawaan pattern sendiri. Jadi 2025 punya bawaan sendiri, Poly punya bawaan sendiri yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini tampilannya. Jadi mereka udah bikinin khusus gitu. Misalkan kita mau ganti yang lain. Ini kita tinggal drag ini ke sini. Langsung jadi. Terus kemudian kalau kita rasa ini kayaknya ada yang kurang di bawahnya gitu ya, kita bisa tambahin yang lain gitu. Ini saya rasa udah cukup. Ini hanya sampel aja teman-teman, bisa kita klik ya. Nah, di bagian sini, katakanlah saya hanya bikin company profile site, maka bagian ini bisa kita hilangkan gitu. Oke. Nah, ini tampilannya. Untuk template-nya coba kita switch, dibikin dengan full width. Yang sekarang ini kan tampilannya ada putihnya di sisi kiri dan kanan. Kita ganti, terus pilih yang page yang full width tapi tanpa title di atasnya. Kalau nggak dia hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada atasnya nih, bagian atasnya. Gitu. Nah, ini kita ganti di template, bagian template, swap template, terus kemudian kita ganti bagian ini. Nah, ini tampilannya yang udah ready gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lain, kita bisa tambahkan di bagian ini. Misalkan ada section yang mau kita tambahin lagi nih gitu ya. Harus katakanlah di sini. Nah, di bagian sini mungkin kita tambahin. Saya tinggal tambahin, masukin di sini. Nah, ini fitur yang sangat bermanfaat banget ketika kita bikin website pakai block editor gitu. Nah, kelebihan lainnya sebenarnya dia bisa dibuat untuk cross domain gitu. Jadi tinggal di copy paste dari satu ke website lainnya, terus kemudian hasilnya akan tetap sama gitu ya, asalkan kita installnya tema yang sama, terus kemudian settingan yang sama gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal copy paste aja bagian sini, nanti langsung langsung dipastein ke website yang lain. Karena sebenarnya kalau kita pilih bagian ini gitu ya, pilih bagian atas sampai bawah ini dari list view-nya ini sebenarnya kalau kita copy bentuknya itu script gitu. Jadi kalau misalkan kita copy di sini, ini sebenarnya bentuknya ini script yang kita copy gitu. Jadi dia ngerekam scriptnya terus dimasukin ke website lainnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita juga punya pilihan styling yang bisa kita atur dari sini. Dari sini. Bentar ya, coba kita cek. Biasanya umumnya dari bagian ini. Nah, jadi kita dikasih pilihan styling. Kalau misalkan kita mau pakai style yang lain gitu. Bentar ya teman-teman yang mohon maaf, ada sedikit audionya ada noise. Bentar ya.
Di sini saya stop screen bentar. Oke, kita balik lagi. Jadi ini sampel yang lain. Jadi kita dikasih pilihan seperti ini sekarang. Kalau mau coba-coba gitu ya, misalkan kita mau coba-coba dengan style yang lain, kita bisa langsung tes di sini gitu. Jadi sekarang ada pilihannya. Mungkin ini boxnya di bagian sini. Jadi intinya ada banyak yang bisa kita manfaatin sekarang gitu loh dari 6.7 WordPress 6.7 yang pastinya ini bisa dimanfaatkan ketika kita bikin website itu dengan lebih cepat gitu. Oke. Nah, saya mau share lagi tentang stylingnya gitu ya, gimana sih ngelihat styling di update yang baru apa yang ada di website WordPress. Ya, mungkin sampelnya biar lebih kelihatan. Ini kita lihat di pages yang tadi yang sudah kita buat ya. Nah, ada namanya style teman-teman. Dia di sebelah sini adanya, gitu ya. Nah, di bagian sini, ini kita sekarang bisa update, bikin custom font gitu ukurannya, gitu ya. Tapi tetap dengan sistemnya Blocks atau Gutenberg itu dia pakai intrinsic design istilahnya. Jadi yang kita buat sebenarnya itu otomatis sudah di set di mobile gitu. Jadi dia untuk customisasi responsifnya itu nggak terlalu direct gitu ya, nggak terlalu langsung gitu. Butuh script tambahan yang sebenarnya kalau misalkan teman-teman familiar dengan CSS itu nggak begitu sulit, tapi memang dia tujuannya supaya orang-orang yang non teknis itu bisa langsung pakai gitu. Jadi dia bukan memprioritaskan settingan custom responsif setiap tampilan misalkan dari desktop, tablet sama mobile gitu. Jadi kalau kita set di satu ini, dia akan otomatis nyesuaiin di yang lainnya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, custom font ada di sini. Terus kemudian juga kalau teman-teman mau custom dari misalkan button yang dipakai gitu, buttonnya ada di sini, kita juga bisa custom langsung di sini. Ini ya. Mulai dari bentuknya. Nah, ini yang di fitur baru yang diberikan sama WordPress 6.7 gitu. Jadi kita bisa buatnya seperti ini gitu. Terus kemudian ada yang lain, outline, ada light juga, jadi dia putih gitu. Jadi ada beberapa pilihan button dan lainnya gitu untuk styling website kita. Iya. Bahkan dia ada fitur yang menurut saya agak jarang dipakai, tapi ini ya jarang dipakai umumnya, tapi bisa kita manfaatin kayak misalkan dibikin vertikal gitu ya, seperti ini. Nah, ini mungkin bisa variasi ketika di sebelah kanan gitu desainnya gitu, terus di sebelah kirinya mau dikasih kontennya gitu. Jadi sebenarnya ada semacam itu. Iya. Oke, ini beberapa blocks yang dipakai. Nah, sebenarnya
untuk nge-save-nya gimana sih settingannya gitu ya, supaya apa yang kita bikin ini dengan mudah bisa kita save gitu. Si apa namanya settingan dari temanya. Sebenarnya tinggal teman-teman klik titik 3 di atas, terus kemudian ekspor gitu ya. Nanti yang diekspor ini adalah settingan dari sini gitu. Settingan dari sini. Jadi kita nggak perlu ketika kita udah bikin settingan macam-macam di dalam sini, kita nggak perlu bikin lagi dari nol, tapi kita tinggal upload ini nanti di dalam temanya gitu. Di dalam tema yang ini. Gitu ya. Nanti tinggal upload yang sudah kita download tadi gitu. Jadi nanti akan settingannya akan terbawa semua. Seperti itu teman-teman. Jadi itu beberapa fiturnya. Nah, saya sebenarnya sudah coba bikin sampel ketika ini saya pindah ke website lain, tapi dengan tema yang berbeda gitu loh. Nah, ini tampilannya saya ngambil dari sini gitu ya. Nah, ini bisa kita copy paste, tentunya dengan sedikit settingan, karena biasanya settingan itu menyesuaikan dengan tema bawaan masing-masing gitu. Tapi bedanya kalau di tema-tema yang basisnya blog, biasanya mereka tetap ada kesatuannya gitu, walaupun berbeda-beda temanya gitu ya. Lebih ke stylingnya sih. Nah, tapi kalau kita bikin kita pindahin, nah ini bentuknya bisa seperti ini gitu. Ini sama persis dari yang sini saya copy, paste, kemudian ada sedikit adjustment. Nah, misalkan saya mau bikin dengan styling yang baru ya. Nah, di sini tadi yang saya sebut ada rekomendasi untuk style-stylenya gitu. Jadi misalkan awalnya defaultnya seperti ini gitu, karena bawaan dari yang kita copy tadi itu warnanya putih, maka di sini kan warna putih gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa adjust itu dengan style yang lain. Nah, ini rekomendasi dari WordPress-nya. Misalkan kita bikin kayak gini, bikin begini, gitu ya. Sebenarnya mana aja yang kita buat cocok sebenarnya, yang dirasa cocok, gitu. Nah, akhirnya saya muncul dengan warna ungu dengan button yang warna pink gitu. Sama bagian ini juga. Sekarang dia ada style variation-nya, jadi kita bisa coba-coba mana yang cocok gitu ya. Tapi dengan warna yang sudah kita tentukan tadi di temanya gitu. Nah, ini juga sebenarnya cukup bagus di bagian ini, ya. Nah, umumnya dia akan punya rekomendasi dari warna tadi yang saya bilang, misalkan mau dibikin ada warnanya kurang kontras gitu ya. Kayaknya perlu kita balikin lagi karena kurang terlalu visible. Nah, ini contoh lainnya yang saya bikin berdasarkan salah satu card yang ada di sini gitu, di bagian ini gitu ya. Oke. Nah, ini namanya, sorry sebentar teman-teman. Ya, oke. Nah, ini namanya adalah sync pattern teman-teman. Jadi kita bisa bikin, saya bikin ini sorry, saya delete supaya lebih kelihatan.
Jadi saya bikin dari satu kolom, ya. Terus kemudian saya tambahkan saya tambahkan title, terus kemudian ada deskripsi, ada button. Nah ini sebenarnya bisa kita copy paste, kita banyakin tanpa harus kita ngebikin satu-satu gitu. Mungkin saya bisa kasih sampel caranya. Nah, aslinya dia seperti ini. Ini bisa kita balikin lagi, ini bisa kita delete sebentar. Nah, ini yang saya bikin, gitu ya. Jadi ini nanti akan kita duplikasi, kita bikin banyak, gitu. Jadi karena ada beberapa, kadang kita punya ketemu case-case yang memang butuh styling seperti ini, ada 5, ada 6 gitu ya. Kemudian ada styling yang lain, misalkan seperti ini, ada 4 gitu. Terus juga bagian ini, misalkan testimoni, ini ada 2 gitu. Nah, kalau kita bikin satu-satu tentu itu bakal effort banget kan, bakal ngabisin waktu. Maka yang kita lakukan adalah kita cukup bikin satu aja, nanti kita perbanyak, nanti teksnya bisa diganti gitu. Jadi kalau kita ganti satu stylingnya di sini, nanti yang lain juga bisa ikut gitu. Nah itu yang mau kita coba lihat ya, salah satu highlightnya. Jadi namanya hybrid sync pattern gitu. Jadi tadi sudah saya masukkan, di sini ada title, ada deskripsi, ada button gitu ya. Nah ketika sudah saya bikinkan seperti ini saya klik namanya create pattern. Terus saya bikin custom card gitu ya. Nah ini di sync, artinya ini akan dibuat connect ketika kita duplikasi gitu. Semua akan connect ke satu ini gitu. Kita masukin custom card 2, katakanlah seperti itu. Terus kita bikin add. Nah ini udah jadi gitu. Tapi di sini nggak ada pilihan apa-apa dan nggak bisa kita edit gitu ya. Caranya adalah kita buat edit original, terus kita bikin di bagian ini, bagian paling bawah, kita klik. Ini namanya ada enable override. Gitu. Kita klik, kita kasih nama title, gitu ya. Oke. Nah, override ini maksudnya ini nanti bisa diganti-ganti ke depannya. Seperti itu. Nah, terus kemudian bagian ini juga kita bikin enable override supaya bisa diganti-ganti. Namanya description. Terus kemudian buttonnya juga kita nanti mau ganti. Mungkin ganti tulisannya, ganti linknya. Nah, ini juga kita buat enable override. Link gitu ya, enable. Nah ketika sudah jadi, ini kita save. Oke, udah jadi. Nah kita balik lagi ke tempat tadi, ke home. Nah, ini bagian yang ini ada 1 teman-teman. Nah jadi hanya ini aja yang bisa diganti-ganti. Nah, kita tinggal duplikasi si kolomnya gitu ya. Sekarang ada beberapa. Dikit. Nah, sampelnya seperti ini. Jadi kalau kita ganti 1, ini bisa yang lain, misalkan fast response. Gitu ya. Terus kemudian yang ini user friendly UI. Di sampelnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi ini akan tetap konsisten dimanapun dia kita pasang gitu ya. Ini juga bisa diganti-ganti gitu. Sebentar. Oke. Nah ini
salah satu fitur yang cukup bermanfaat juga buat kita untuk bikin website uh, ketika kita menggunakan Blocks ataupun Gutenberg ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman bikinin website untuk katakanlah teman-teman yang lain gitu ya, atau klien gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu kelebihan Blocks itu dia bisa bikin simple banget secara editingnya, kemudian nggak terlalu bisa dibilang apa ya, punya pressure yang cukup besar gitu, karena kebanyakan dari yang saya temui ketika klien ngedit halaman dengan bentuk page builder, umumnya mereka agak sedikit enggan gitu untuk mengganti-gantinya gitu ya, dan itu juga akan tentunya beresiko ada kesalahan-kesalahan atau nantinya kerusakan-kerusakan pada website gitu. Jadi bisa kita akali seperti ini gitu ya. Dan lagi salah satu fitur yang lain adalah supaya lebih mudah, kita juga bisa dinonaktifkan full screen mode-nya. Jadi ketika mereka mau pindah ke halaman lain ya, atau bikin halaman baru, ini bisa lebih mudah. Kalau kita matiin ininya, terus kemudian kita pindah editing bar-nya ini jadi di atas gitu ya, top toolbar di sini. Jadi kita bisa buat sesimpel itu, terus kemudian kita bisa buat ini di lock, teman-teman. Sorry, ini kayaknya harus satu-satu. Nah, ini di lock. Nah, tujuannya adalah supaya layoutnya ini nggak berubah gitu tujuannya. Jadi mau ada orang lain mungkin yang non developer atau non teknis, ketika mereka mau ngedit kontennya ini bisa mudah, langsung mereka ganti-ganti aja di sini tanpa harus khawatir ini ke geser-geser gitu, karena semuanya sudah di lock gitu. Jadi mereka tinggal buka, terus kemudian tinggal edit yang dituju. Nah, ini juga sama dengan bagian ini, gitu ya. Ketika kita sudah selesai semua untuk bikin websitenya, ini kita tinggal lock aja semuanya. Gitu. Dan sini, sorry ini kayaknya mesti satu-satu juga. Tapi secara konsep seperti itu, gitu. Jadi kita bisa lanjutin untuk di lock semuanya dari atas sampai bawah, gitu ya. Dan juga kita bisa rename ketika kita handover ke pihak lain supaya lebih mudah dalam mengeditannya. Misalkan kita tulis Siti gitu. Ya, seperti itu teman-teman, ini sampelnya. Oke. Tadi mungkin saya remind sedikit, jadi untuk melihat pattern apa aja yang biasanya dimiliki sama sebuah tema blog, biasa bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada macam-macam, teman-teman tinggal masukin di sini dan biasanya itu sudah cukup bagus sih ininya ya, hasil desainnya gitu. Jadi teman-teman tinggal. Tapi kalau misalkan mau ada customisasi lagi juga silahkan, itu bisa dari bagian sini. Memang perlu penyesuaian pastinya gitu, ketika tampilan editornya itu beda dari page builder umumnya gitu ya. Nah, salah satu solusi lain ketika teman-teman punya kendala dalam bikin bikin layout di sebuah website gitu ya, perlu bisa dibilang perlu bantuan untuk ngebikin desainnya. Nah, ini sebenarnya di WordPress org itu ada repository untuk patterns gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy paste yang ada di dalam sini. Ini ada sekitar 2039 pattern. Jadi desain-desain yang sudah dibuat gitu. Tinggal klik all, apply. Nah, ini ada semua nih.
gitu, yang bisa dipakai dengan gratis gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal klik, misalkan cocok yang ini gitu ya, nanti tinggal di copy, kemudian masukin di dalam sini, misalkan seperti itu. Kita atau kayaknya saya mesti login dulu nih. Copy video. Nah, seperti ini teman-teman. Gitu ya. Tapi ini harusnya bisa lebih mudah lagi gitu. Kita bisa masukin dari sini. Code editor. Bagian bawah yang bisa masukin. Gitu. Exit code editor. Nanti harusnya dia ada di bawah sini sih harusnya ya. Nanti bisa dicoba-coba aja. Nah ini dia. Nah ini dia tampilannya seperti ini. Jadi ini apa namanya sudah disesuaikan dengan styling dari website kita gitu. Jadi dia otomatis nyesuaiin. Nah ini yang tadi yang kita copy. Gitu. Jadi selain ini tentunya banyak banget yang bisa dipilih ya. Gitu. Jadi lebih memudahkan lah dari sisi development ketika teman-teman pakai Gutenberg tadi. Nah, oke kita masuk yang kedua. Bahasan yang kedua, nanti kita bisa tanya lagi lebih jauh. Tapi yang kedua ini sebenarnya lebih singkat karena ini AI. Oke. Nah,